Halo, shalom, shalom keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Saya percaya setiap hari telinga roh kita dipertajamkan, mata roh kita dibuka untuk apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Semakin kita paham isi hati Tuhan. Hari ini saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita terus mengalami Tuhan dalam keluarga rumah tangga kita. Anak cucu kita diberkati dan saya percaya kita semua bersuka cita karena kebahagiaan yang Tuhan taruh di hati kita. Ada sebuah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Bagaimana rumah tangga keluarga kita diberkati. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan yang besar. Karena dia menciptakan keluarga untuk kemuliaan namanya. Saya akan baca Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Memang ada sebuah pernyataan Tuhan yang hebat kepada keluarga Kristen, kepada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, memang jangan sampai kita menjadi iri karena kita melihat ada banyak orang fasik yang sepertinya mereka itu terlihat di mata jasmani diberkati karena punya ini, punya itu. Memang mungkin mereka tekun dalam bekerja, mereka giat dalam bekerja dan kita perlu belajar dari hal itu. Tetapi belum tentu mereka menjadi berkat. Dan tentu berkat yang Tuhan inginkan kita terima adalah berkat yang memang dari hasil kerja kita dan itu untuk kemuliaan namanya. Karena segala berkat yang kita mungkin dapatkan, walaupun kita mungkin bekerja dengan tangan, tetapi akhirnya ada pengeluhan di sana, ada tidak rasa menikmati di sana. Karena akhirnya ujung-ujungnya yang terjadi adalah pertengkaran, perpecahan keluarga, istri dan suami bertengkar karena harta dan benda, anak-anak yang mungkin terjerat dengan uang dan segala macam. Tentu bukan itu yang jadi satu hal yang Tuhan inginkan dalam keluarga yang dikatakan diberkati. Keluarga yang diberkati adalah apa yang mereka kerjakan sedikit, tapi mereka menikmati semua dengan sukacita bersama keluarganya. Ada damai sejahtera di sana, ada kemenangan di sana, ada sukacita di sana. Dan ini yang Tuhan katakan bedanya kita, anak-anak Tuhan, keluarga yang menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya, beda sama orang yang tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Ini yang Tuhan katakan bahwa kita sebagai orang benar, keluarga yang menghadirkan Tuhan, kita pantas menikmati apa yang kita kerjakan, kita pantas menikmati segala berkat bangsa-bangsa, berkat dari timur, barat, utara, selatan, karena Tuhan memerintahkan berkat itu mengalir kepada hati orang-orang benar. Dan ini yang perlu kita tanamkan dalam keluarga rumah tangga kita. Nah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, apa yang mereka cari, apa yang mereka rasakan, seperti saya bilang tadi, mendapat tapi tidak bersyukur karena memang tidak ada hati Tuhan dalam hati mereka. Artinya mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka tidak mau bertobat dari kesia-siaan, sehingga apa yang mereka dapat menjadi kesombongan bagi mereka. Mereka meninggikan diri mereka dan akhirnya bukan yang diurus adalah rasa takut kepada Tuhan, tapi yang diurus hanya hatinya yang melekat dengan harta. Dan ini adalah satu kesia-siaan. Inilah adalah orang fasik yang tidak menerima segala berkat yang sesungguhnya. Nah, makanya Tuhan bandingkan di ayat ini bagaimana orang benar dan orang fasik. Nah, kita harusnya setelah menerima berkat, kita menjadi berkat bagi orang lain. Apa artinya, saudara? Menerima berkat itu adalah saudara menerima kasih karunia Tuhan, saudara hidup takut akan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, dan akhirnya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang saudara beri, saudara punya, saudara melihat Tuhan dimuliakan, menjadi berkat. Yang pertama, milikilah kehidupan yang benar dalam Tuhan. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 26 berkata bahwa tiap hari Tuhan menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini luar biasa. Poin pertama adalah saudara miliki kehidupan yang benar, karena orang benar akan diberkati oleh Tuhan dengan caranya. Dengan caranya. Cara hidup orang benar itu adalah hidup untuk bergantung dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, speak bless, berkatakan berkat. Pikirannya harus pikiran Kristus dan bukan pikiran dunia. Dan ini yang menjadi bagian kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain adalah keluarga ini memiliki
praktek kehidupan firman. Apa yang kita baca, kita praktekkan firman itu. Karena tiap hari ia menaruh belas kasih kepada kita. Dan sedikit yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati dengan caranya. Karena Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Janji Tuhan dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bicara tentang orang yang diberkati dan hidupnya akhirnya memberikan impact atau memberi dampak. Jadi berkat bagi semua orang. Mari jadi keluarga yang diberkati, keluarga memuliakan nama Tuhan, dan kita percaya apa yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. God bless you all. Haleluya. Amin.